Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak dosen, Bapak Dr. Kandidat Joko Suharyanto, SEMM GPOD, selaku dosen mata kuliah Perekonomian Indonesia. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkanlah saya Fitria Prahesti, NIM 2502010222207 dari kelas MC 416 Prodi Manajemen PJJ S1. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan mempresentasikan tugas perekonomian Indonesia dengan judul Kondisi Kemiskinan dan Pengangguran di Era Digital. Presentasi ini dibagi menjadi 4 subbagian. Yang pertama yaitu kondisi kemiskinan di Indonesia, yang kedua kondisi pengangguran di Indonesia, yang ketiga implikasi tingkat pengangguran terhadap pertumbuhan ekonomi, dan yang keempat yaitu peran pemerintah dalam kebijakan fiskal dan perlindungan sosial. Kemiskinan di Indonesia. Kemiskinan merupakan salah satu masalah yang kompleks dan bersifat multidimensional, sehingga menjadi prioritas pembangunan. Sebuah kondisi yang berada di bawah garis nilai standar kebutuhan minimum, baik untuk makanan dan non-makanan yang disebut garis kemiskinan atau poverty line, atau disebut juga batas kemiskinan atau poverty threshold. Salah satu penyebab kemiskinan adalah karena kurangnya pendapatan dan aset atau lack of income and asset untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, perumahan, tingkat kesehatan, dan pendidikan yang dapat diterima atau acceptable. Kemiskinan juga berkaitan dengan keterbatasan lapangan pekerjaan, dan biasanya mereka yang dikategorikan miskin atau the poor tidak memiliki pekerjaan atau pengangguran, serta tingkat pendidikan dan kesehatan mereka pada umumnya tidak memadai. Tren kemiskinan nasional. Berikut merupakan data BPS yang memperlihatkan secara umum tingkat kemiskinan di Indonesia pada 5 tahun terakhir yang menunjukkan tren penurunan, baik dari sisi jumlah maupun persentase. Dari 27,54 juta orang penduduk miskin atau setara 10,14% pada Maret 2021, turun menjadi 23,85 juta orang atau 8,47% pada bulan Maret tahun 2025. Tren kemiskinan juga menunjukkan adanya kesenjangan di desa maupun di kota. Pola ini mengindikasikan bahwa meskipun kemiskinan di pedesaan masih jauh lebih tinggi secara struktural, momentum penurunannya justru lebih baik dibanding wilayah perkotaan. Salah satu penyebab kesenjangan ini ialah penyaluran bantuan sosial yang menyasar wilayah pedesaan serta dinamika harga pangan. Sementara wilayah perkotaan lebih terdampak oleh inflasi biaya hidup non-pangan dan pasar kerja yang lebih kompetitif. Tren pengangguran terbuka atau TPT. Tingkat pengangguran merupakan salah satu indikator utama dalam menilai kondisi pasar tenaga kerja serta kinerja perekonomian suatu negara. Dalam analisis ketenagakerjaan di Indonesia, indikator yang digunakan adalah tingkat pengangguran terbuka atau TPT, yang menunjukkan persentase jumlah penganggur terhadap total angkatan kerja. Faktor penyebab pengangguran seperti ketimpangan antara penawaran dan permintaan tenaga kerja, kebijakan pemerintah yang kurang pro rakyat, pembangunan sektor ekonomi yang tidak realistis, dan pertumbuhan jumlah penduduk yang terus meningkat menjadi penyebab utama tingginya tingkat pengangguran. Berikut merupakan tabel perkembangan angkatan kerja dan TPT dalam periode Februari 2022 sampai Februari 2026 yang bersumber dari BPS dan Bank Indonesia serta survei angkatan kerja nasional. Berikut adalah sektor penyerap tenaga kerja. Yang pertama yaitu pertanian, kehutanan, dan perikanan. Ini merupakan tiga sektor utama yang menyerap bagian besar tenaga kerja. Yang kedua yaitu sektor perdagangan besar dan eceran, yang merupakan salah satu kontributor utama penyerapan tenaga kerja. Yang ketiga yaitu industri pengolahan, merupakan sektor besar penyerapan tenaga kerja bersama pertanian dan perdagangan. Yang keempat yaitu sektor akomodasi dan jasa. Seperti kita ketahui, pada tahun 2023 terjadi lonjakan penyerapan karena pemulihan pariwisata. Keterkaitan teori dan kebijakan dengan praktek ekonomi Indonesia dalam konteks makroekonomi.
Data BPS melaporkan ekonomi Indonesia tumbuh 5,61% pada kuartal 1 tahun 2026. Pertumbuhan tersebut terutama ditopang oleh konsumsi rumah tangga yang tumbuh 5,52%. Konsumsi rumah tangga sendiri menyumbang lebih dari separuh PDB nasional, sehingga daya beli masyarakat yang berkorelasi langsung dengan tingkat kemiskinan dan kesempatan kerja menjadi penentu utama laju pertumbuhan ekonomi nasional. Namun, percepatan belanja negara atau front-loading tersebut juga membawa konsekuensi fiskal berupa defisit APBN kuartal 1 tahun 2026 tercatat Rp240,1 triliun atau 0,93% terhadap PDB. Defisit triwulan pertama tertinggi sepanjang sejarah, karena pertumbuhan belanja 31,4% jauh melampaui pertumbuhan pendapatan negara sebesar 10,5%. Secara keseluruhan, dinamika ini menggambarkan ekonomi berkembang, pertumbuhan yang kuat dan penurunan kemiskinan. Pengangguran yang stabil belum tentu tercapai tanpa biaya fiskal yang juga meningkat. Sehingga keberlanjutan capaian tersebut sangat bergantung pada efektivitas reformasi penerimaan negara dan ketepatan sasaran belanja perlindungan sosial. Implikasi tingkat kemiskinan dan pengangguran dalam ekonomi dan sosial. Yang pertama, dalam produktivitas dan output. Jika lebih banyak tenaga kerja terserap, maka potensi output akan naik. Yang kedua, pendapatan dan konsumsi. Jika pendapatan naik, maka konsumsi rumah tangga akan meningkat. Hal ini berkontribusi lebih dari 50% PDB. Yang ketiga, yaitu stabilitas sosial. Kesempatan kerja menurunkan kemiskinan dan ketimpangan, sehingga akan memperkuat kesejahteraan. Hal ini dapat tergambar pada grafik kecil yang tersaji dalam presentasi ini. Penurunan pengangguran dapat meningkatkan produktivitas, pendapatan rumah tangga, dan konsumsi, sehingga hal ini akan bersama-sama mendorong PDB, sehingga ekonomi dan household growth akan meningkat. Solusi dan rekomendasi. Peran pemerintah dalam menyusun kebijakan. Yang pertama, dari segi penguatan kualitas dan daya saing tenaga kerja. Pemerintah mendorong investasi pada sektor padat karya dan bernilai tambah tinggi, memperkuat keselarasan kurikulum pendidikan vokasi dan tinggi, serta memperluas layanan ketenaga kerjaan publik. Yang kedua, penguatan tata kelola fiskal untuk keberlanjutan program. Pemerintah melanjutkan reformasi administrasi perpajakan melalui sistem Cortex dan kebijakan terkait untuk mempercepat pertumbuhan pendapatan negara. Menjaga porsi anggaran perlindungan sosial tetap terlindungi dari kebijakan efisiensi anggaran. Yang ketiga, memperkuat sinergi antara kebijakan fiskal pemerintah dan kebijakan moneter Bank Indonesia agar pertumbuhan ekonomi stabil. Yang ketiga, pemerataan penanggulangan kemiskinan desa dan kota. Pemerintah mengoptimalkan penyaluran bantuan sosial berbasis data tunggal sosial ekonomi nasional atau DTSEN agar penyasaran semakin akurat. Selanjutnya, mengembangkan kebijakan khusus untuk kemiskinan perkotaan dan mengoptimalkan akses pembiayaan bagi usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Yang keempat, penguatan pemberdayaan ekonomi berbasis komunitas. Dengan memperluas akses permodalan, pelatihan, dan pendampingan usaha bagi pelaku usaha kecil dan mendorong replikasi praktik baik dari sektor yang berhasil menyerap tenaga kerja secara signifikan pasca pandemi. Berikut merupakan sumber-sumber yang digunakan dalam penyusunan tugas perekonomian Indonesia ini. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian Bapak dan teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.